Kami percaya Bapa, pengharapan kami, iman kami hanya di dalam Kristus saja. Hari ini kami bersyukur Tuhan telah memilih setiap kehidupan kami untuk senantiasa berharap kepadamu yang tidak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami manusia yang terbatas untuk mengerti apa rencanamu dalam kehidupan kami. Kami mau membuka hati setiap kami Bapa untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mau merendahkan hati kami, membuka lebar-lebar kebenaran firman-Mu masuk dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan kalau kembali saya diizinkan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang dimana judul daripada kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Belum kompak, 1, 2, 3. Keterbatasanku dan ketidakterbatasannya. Amin. Ya teman-teman, kok banyak tidak lihat judulnya ya, malah lihat fotonya. Ya tapi tidak mengapa, memang itu ditampilkan untuk dilihat. Ya hari ini kita belajar mengenai hal itu. Apa sih yang kita ketahui bahwa kehidupan kita itu terbatas, dan siapa sih yang tidak terbatas itu? Dan hari ini saya memulainya dengan satu keadaan seperti ini, teman-teman. Setiap keadaan yang dirasa mulai, aduh ini sudah kayaknya sulit, ini kayaknya sudah terbatas, sudah mentok. Biasanya di saat kita mengalami apa, teman-teman? Di saat kita mengalami iya benar, kesulitan dalam hal apa? Masalah. Di sini saya ada catat beberapa hal mengenai kesulitan-kesulitan hidup yang bisa dirasakan tidak hanya kaum muda saja, tetapi juga bisa orang tua. Tapi secara khusus kita akan membahas untuk kaum muda. Nah, kesulitan hidup yang perlu kita ketahui bahwa itu tidak dapat dihindari. Sepakat ya sampai sini? Belum jauh loh ini, sampai sini sepakat dulu ya. Bahwa kesulitan hidup itu tidak dapat dihindari. Amin? Amin? Oke. Kesulitan apa sih yang kita hari-hari ini sedang hadapi? Ada yang namanya kesulitan kesehatan. Di antara kita mungkin mengalami kesulitan dalam hal ini, kesulitan dalam hal kesehatan. Kesulitan dalam keluarga. Entah keluarganya bagaimana, atau mungkin teman-teman sampai di sini karena di keluarga sedang bermasalah. Ya saya juga enggak tahu. Aduh sumpek aku di rumah, mending ke gereja aja. Ke gereja tambah sumpek, iya ya? Enggak ya? Ada juga yang hari ini sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Udah melamar kemana-mana, udah sampai disebarluaskan identitas dirinya. Ternyata juga mungkin belum mendapatkannya. Terus juga perkuliahan. Wah ini bagaimana dikasih tugas sangat sulit. Belum selesai. Ya ya murid-murid atau mahasiswa sekalian, minggu depan kita kerjakan tugas kembali dan dikumpulkan secepat mungkin. Wah itu udah langsung wah gimana ya cara ngerjakannya? Akhirnya mengalami yang namanya kesulitan. Kesulitan dalam hal apa lagi? Pasangan hidup. Ya di sini saya melihat wajah-wajah yang wajah-wajah yang bahagia ya, entah bahagia tidak punya atau punya. Walaupun tidak punya ataupun punya tetap apa? Bahagia. Iya.
namanya kalau belum punya pasangan itu namanya single. Tapi jangan sampai ya, kalau belum punya pasangan itu namanya singleness. Tapi jangan sampai jadi ngenes. Iya kan? Iya gitu ya Daniel ya. Iya, siap. Iya. Punya enggak punya tetap bahagia. Peter ketawanya lebar sekali. Ya karena udah iya gitu ya kira-kira. Tahun ini ya. Iya, nah mungkin ada yang hari ini pasangan hidupnya sedang PDKT mungkin, tapi mungkin tidak kena atau mungkin sedang berjuang, tapi nggak masalah, itu kesulitan masing-masing. Ada juga kesulitan mengenai masa depan, melihat masa depan itu sangat jauh sekali dan tidak terlihat, sampai tidak terlihat. Tapi itu merupakan kesulitan. Dan juga kesulitan dalam pelayanan. Baru 1 bulan, sudah bertengkar sama yang senior. Baru masuk, baru semangat-semangatnya. Udah mulai ada gesekan. Nah, apakah kesulitan hidup itu akan kita hindari teman-teman? Ternyata itu seharusnya tidak dapat dihindari. Dengan kesulitan seperti itu, apakah kita menyerah dalam keputusasaan? Teman-teman jawab secara pribadi terlebih dahulu ya. Apakah kita menyerah dalam keputusasaan ketika menjumpai kesulitan-kesulitan itu? Kita buka terlebih dahulu. Dari hal ini nanti kita akan menemukan jawaban yang semoga dan seharusnya menguatkan setiap kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Dua Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Saya baca ayat genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Ayat yang ke-8 berkata demikian, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, dalam pembacaan ini kalau secara ya dikembalikan di PPT saya. Ya. Wow. Mungkin tidak kelihatan ya. Saya bacakan secara perlahan-lahan. Nah, Paulus berbicara tentang penderitaan yang dia alami saat melayani di Asia Kecil. Asia mengacu pada provinsi Senator Romawi yang ibu kota provinsinya adalah Efesus. Nah, para ahli telah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Paulus. Kenapa sih Paulus sampai berkata sedemikian, memberikan penggambaran sedemikian? Emang apa yang dialami di Asia Kecil? Nah, para ahli telah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Paulus. Ada banyak kemungkinan yang mereka temukan, termasuk saya, para ahli juga meneliti. Emang Paulus itu kenapa sih di Asia Kecil? Sehingga saya menemukan temuannya para ahli ini. Kemungkinan seperti ini. Yang pertama bisa jadi masa yang bangkit melawan Paulus di Efesus ketika khotbahnya meyakinkan orang-orang untuk mencela berhala. Jadi bisa jadi
Rasul Paulus meyakinkan beberapa orang yang tadinya menyembah berhala dan tidak lagi menyembah berhala. Sehingga masa yang tidak terima langsung melawan Paulus. Tapi ada kemungkinan juga pengrajin perak lokal, Demetrius, kesal dengan bisnis yang hilang karena Paulus dan kerusuhan pun terjadi. Ya, ketika sudah tidak disembah, akhirnya tidak laku bisnisnya. Dan yang disalahkan Rasul Paulus. Yang ketiga, itu kemungkinan itu bisa saja merupakan penyakit yang Paulus perjuangkan, yang hampir fatal. Paulus merujuk kemudian dalam suratnya pada duri dalam daging. Wow, Rasul Paulus itu ketika menggambarkan duri dalam daging ini menurut saya sangat kuat banget yang dialami Rasul Paulus. Di mana itu menjadi penyakit yang Rasul Paulus sendiri bilang apa? Cukup kasih karunia Tuhan yang ada padaku. Tapi itu kemungkinan itu bisa merujuk pada masa pemenjaraan atau tantangan dari sesama orang Yahudi. Dan juga bisa jadi putusnya hubungan antara Paulus dan sesama orang Kristen terkasih di gereja Korintus. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang Rasul Paulus sedang memberitahu kepada kita mengenai apa yang terjadi dan dialami oleh Rasul Paulus di Asia Kecil. Nah, mengingat semua pilihan itu tidak mengherankan jika Rasul Paulus mendapati dirinya apa dikatakan di situ? Putus asa. Saya menggambarkan ini, desakannya luar biasa loh. Makanya tidak mengherankan Rasul Paulus itu cerita, aku loh dalam pelayananku itu bisa sampai merasakan putus asa. Sehingga Rasul Paulus kalau dalam hal ini ternyata pernah berada di persimpangan. Apakah hidup dan pelayanannya harus berlanjut atau menyerah? Ketika dia menjumpai keterbatasannya secara manusia, di dalam persimpangannya, di tengah-tengah kesulitan yang dialaminya, dia diperhadapkan apakah hidup dan pelayanannya harus berlanjut atau menyerah. Pertanyaan juga bagi kita semua. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang sudah kita lihat secara bersama tadi, apakah kita juga pernah mengatakan udah cukup menyerah? Tapi kita lihat Rasul Paulus, sebelum Rasul Paulus tiba di titik ini, dia menggambarkan terlebih dahulu. Dikatakan apa? Di ayat yang ke-8, begitu besar. Jadi penggambaran yang dialami di Asia Kecil itu dikatakan begitu besar. Dan dikatakan juga apa? Begitu berat. Saya lihat kata begitu berat atau sangat berat itu bahasa Yunaninya adalah hyperdunamin. Kalau bisa diartikan melampaui kekuatan dirinya sendiri. Artinya yang Rasul Paulus sedang hadapi kesulitan tersebut melampaui pikirannya, melampaui kekuatannya dirinya sendiri. Makanya tidak heran Rasul Paulus sampai bilang, itu membuatku putus asa. Itu membuatku putus asa. Tidak berhenti sampai di situ. Dia mengatakan seolah-olah dijatuhi hukuman mati. Pernahkah kita yang ada di tempat ini ketika kita merasakan kesulitan-kesulitan hidup sampai di titik penggambaran seperti ini? Aduh, yang kurasakan ini udah besar, berat, ini membuatku putus asa sampai rasa-rasanya seolah-olah itu aku dijatuhi hukuman mati. Atau mungkin yang ada di tempat ini sampai depresi mungkin. Sampai mau bunuh diri mungkin. Sampai hal-hal yang di luar dari batas ketika itu terjadi. Apa yang kita lakukan?
Dan Rasul Paulus ketika mengalami hal ini sampai di titik keterbatasannya sebagai manusia. Nah, hari ini kita sudah melihat yang pertama bagiannya adalah melihat bahwa manusia itu terbatas. Rasul Paulus yang sedemikian hebatnya juga menjumpai keterbatasan hidupnya. Tapi di lain sisi nanti kita juga akan melihat ketidakterbatasannya. Ketidakterbatasan Tuhan. Nah, hari ini apakah kita cuma stop sampai di titik terbatasnya kita? Udah, aku memang terbatas, ya udah. Atau kita setelah kita melihat keterbatasan kita beralih melihat ketidakterbatasannya. Apa yang kita lakukan ketika kita menemukan diri kita menghadapi keterbatasan kemanusiaan kita? Mungkin ada yang saya bilang tadi, cari pelarian hidup, cari jati diri yang tidak karu-karuan, cari pelampiasan kemana yang dia mau, apa yang dianggap dirinya benar itu yang dilakukannya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, dan ini yang kita akan bahas bersama-sama. Ketika dia menjumpai keterbatasan kemanusiaannya, Rasul Paulus yang pertama adalah mempercayakan diri kepadanya. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Mempercayakan diri kepadanya. Itu ada di ayat 9b. Ayat 9b itu berkata demikian. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ketika Rasul Paulus memberikan gambaran hal itu, Rasul Paulus itu justru melihat hal itu. Ketika aku mengalami seperti itu, justru aku melihat Tuhan. Justru aku melihat Tuhan yang tidak terbatas. Di sini dikatakan hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Kalau kita stop sampai di titik keterbatasan kita, oke, mungkin kita stop sampai di situ, yang ada mungkin sudah titik. Tetapi justru kalau kita menemui keterbatasan itu, justru kita harusnya melihat Tuhan. Jangan lagi melihat diri sendiri. Sebab itu aku mempercayakan diriku kepada Tuhan, bukan kepada diriku sendiri. Teman-teman, ternyata itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bukannya mempercayai kekuatan atau akal kita sendiri untuk keluar darinya, kita justru dipaksa untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan itu bukan ide yang buruk. Tidak lagi mempercayakan diri kepada diri sendiri itu bukanlah ide yang buruk. Sebab kenapa sih? Karena dialah Tuhan yang membangkitkan orang mati. Rasul Paulus menulis ini itu, kalau saya boleh jelaskan, dia itu merujuk kepada kebangkitan Yesus Kristus. Kepada tanda-tandanya. Bagaimana kita sudah merayakan, yaitu yang namanya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dimana pada saat itu ketika Yesus mati, murid-muridnya mengalami yang namanya rasanya keputusasaan. Loh, gimana Tuhanku yang ku kagung-kagungkan, Tuhanku yang ku idolakan, kok bisa mati? Tapi justru ini adalah comeback terbaik. Yang seharusnya murid-muridnya sudah putus asa, sudah merasakan kekecewaan, tetapi justru pada hari ketiga Yesus bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kemustahilan. Dan itu yang membuat comeback. Dan mereka mulai berharap. Mungkin walaupun ada beberapa yang tidak percaya, tapi bukankah Yesus 40 hari menampakkan dirinya. 40 hari berulang-ulang menampakkan dirinya bahwa dia bangkit, bahwa dia hidup.
Dan inilah yang dibilang Rasul Paulus. Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang membangkitkan orang mati. Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Maukah di dalam keterbatasan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Terkadang satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita adalah dengan menghancurkan kita terlebih dahulu. Saya pakai kata menghancurkan ya teman-teman, supaya mungkin bisa mudah dipahami. Dan ini terkadang satu-satunya cara Tuhan menyelamatkan kita adalah dengan menghancurkan kita terlebih dahulu. Apalagi di usia muda ya. Aku bisa, oh ini bidangku, aku pasti bisa. Ini aku masih mampu, aku bisa. Orang yang masih merasa dirinya aku bisa dan aku bisa, Tuhannya dikesampingkan. Selama dirinya masih berharap kepada dirinya sendiri bahwa aku bisa, terkadang Tuhan memproses, meleburkan keegoannya, menghancurkan keegoisannya, sampai di titik di mana kita merasakan, oh ya Tuhan, aku gak bisa. Aku tanpamu gak bisa. Teman-teman, siapa di sini yang pernah mengeluarkan kalimat, aku hari ini tidak bisa berdiri kalau Tuhan tidak besertaku? Ada yang pernah mengatakan kalimat itu? Hana, Tuhan, kalau aku hari ini melayani sekolah minggu, aku gak bisa tanpamu. Wes. Gitu ya. Ya, orang yang sampai di titik dengan statement seperti itu, dia mencoba memalingkan kehidupannya bahwa sebenarnya dirinya gak bisa tanpa Tuhan. Tapi selama itu tidak terucap dalam mulut kita, saya khawatir jangan-jangan diri kita masih mempercayakan hidup kita bergantung pada diri sendiri. Bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Bergantung kepada apa yang dimiliki kita sendiri. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ayo jangan sampai kita di ujung rasanya sampai mati baru kita ingat Tuhan. Proses apapun yang kita terima hari ini, keadaan apapun, seharusnya itu mengingatkan kita untuk bergantung kepada siapa? Ya, bergantung kepada Tuhan. Statement yang bisa saya berikan adalah matikan keakuanmu sebelum keakuanmu mematikanmu. Teman-teman, ini sebetulnya statement ini itu saya terinspirasi dari iya benar, dari rokok. Rokok itu lo punya statement bagus. Apa, Mar? Iya, matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikanmu. Waktu saya lihat itu, waktu saya antarkan Kak Evir di rumah sakit, jadi ada tulisan besar gitu, tulisannya seperti itu kan, namanya orang menunggu kan juga ada jenuhnya ya. Jadi saya keliling lihat kanan kiri, ternyata Tuhan singkapkan ini. Sehingga saya buat statement, matikan keakuanmu sebelum keakuanmu mematikanmu. Iya, selama ego kita tinggi, selama kita merasa mampu tanpa Tuhan, justru suatu saat itulah yang akan mematikan kita. Tapi di saat kita mulai menyadari dan tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan, justru disitulah kita menerima kehidupan. Amin. Itu poin pertama yang dapat kita pahami bersama-sama. Dan yang kedua, yang selain kita mempercayakan diri kita kepadanya, yang kedua adalah menaruh pengharapan kepadanya. Itu ada di ayat yang ke-10. Kenapa sih saya buat poin menaruh pengharapan hanya kepadanya? Di ayat yang ke-10 berkata demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jadi tata bahasa yang Rasul Paulus gunakan ini
mengingatkan kepada kita waktu dalam perjanjian lama. Bagaimana bangsa Israel sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus selamatkan, selamatkan. Makanya di sini Rasul Paulus bilang, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan apa? Berulang-ulang, telah, akan, lagi. Bukankah itu yang hari ini kita percayai? Kalimat ini begitu sering dikatakan, tapi prakteknya sangat sulit untuk kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalau Tuhan dulu sudah tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Dan esok pun juga Tuhan pasti tolong, amin. Tapi terkadang ketika kita menemui kesulitan hidup, loh kan dulu gak begitu sulit, ya sekarang sangat sulit. Lah terus ke depannya mungkin lebih sulit. Apa kita sudah tidak lagi menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Bagaimana teman-teman? Seharusnya lah kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ada seorang filsuf yang mengatakan seperti ini. Coba cermati kalimat berikut. Salah satu filsuf paling berpengaruh di dunia modern adalah Friedrich Nietzsche. Dia membenci agama Kristen karena berbagai alasan. Nah, salah satu alasan utamanya adalah pandangan tentang kelemahan. Jadi satu filsuf ini membenci orang Kristen dan salah satunya mengenai pandangan kelemahan. Dalam salah satu tulisannya ia mengajarkan seperti ini. Apa yang baik, yaitu apa? Segala sesuatu yang meningkatkan perasaan berkuasa dalam diri manusia, keinginan untuk berkuasa, kekuasaan itu sendiri. Jadi menurut filsuf ini, yang dikatakan apa yang baik itu pengertiannya seperti itu. Nah, sedangkan apa yang buruk, penjelasannya adalah segala sesuatu yang lahir dari kelemahan. Jadi menurut filsuf ini, apa yang dikatakan Rasul Paulus itu adalah bertolak belakang. Bagaimana orang yang lemah justru mendapatkan kekuatan dari kelemahannya. Dan apa itu kebahagiaan? Filsuf ini berkata bahwa perasaan bahwa kekuatan tumbuh, perlawanan itu diatasi. Itu yang dimaksud bahagia. Nah, apakah di antara kita juga terkadang memiliki pengertian yang sama dengan filsuf ini? Kalau aku baik, berarti aku harus ini. Meningkatkan perasaan berkuasa. Kalau aku hari ini berkuasa, berarti aku sedang baik-baik saja. Kalau hari ini aku merasa mampu, berarti aku sedang baik-baik saja. Tapi di lain sisi, kalau aku dalam keadaan buruk, berarti segala sesuatu yang lahir dari kelemahan itu selalu kita bilang itu adalah buruk. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mencapai menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebab itu adalah hal yang buruk ketika merasakan kelemahan. Sebab itu adalah hal yang seharusnya tidak dirasakan kalau kita tidak mengalami hal yang buruk. Dan itu sangat bertolak belakang dengan pandangan Paulus yang justru sebaliknya. Pandangan Paulus yang justru sebaliknya. Paulus memandang Allah sebagai penyelamat. Dia yang telah menyelamatkan, sedang menyelamatkan, dan akan menyelamatkan. Paulus yakin kepada Allah sang pembebas. Dan di sini teman-teman, kalau hari ini kita merasa lemah, jangan minder. Kalau hari ini kita merasa enggak mampu, jangan ditutup-tutupi. Ini aplikasi yang bisa kita ambil. Kalau hari ini kita lemah, jangan merasa sok kuat. Kalau hari ini kita pernah berbuat salah, jangan merasa benar. Sebab kenapa? Justru di dalam kelemahanmu,
kita melihat Tuhan. Amin. Justru di dalam kelemahan kita melihat Tuhan yang tidak terbatas. Orang yang tidak merasa dirinya terbatas adalah mereka yang menempatkan dirinya sebagai Tuhan dan bukan pencipta. Orang yang merasa dirinya tidak terbatas akan bertindak, apa yang dilakukan adalah hal yang benar. Kita tahu kejatuhan Adam dan Hawa tidak semata-mata tidak mentaati Allah, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, bukan pencipta. Sehingga setiap apa yang dibuatnya adalah kebenaran. Seharusnya apa? Apa yang menurut Tuhan itu adalah hal yang benar, tapi enggak. Terkadang apa yang menurut kita itu adalah hal yang benar. Dan mari teman-teman, akuilah kelemahanmu dan jangan lupa berharap kepada Tuhan. Amin. Pemeliharaan Allah yang melindungi kita jauh melebihi apa yang kita duga. Pemeliharaan Allah yang melindungi kita jauh melebihi apa yang kita duga. Mungkin teman-teman banyak pengalaman-pengalaman bagaimana Allah memelihara kehidupan kita masing-masing. Dari pemeliharaan Allah secara keseharian, secara kebutuhan khusus, atau lain sebagainya. Tapi percaya nggak percaya, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, masalah itu loh sebenarnya udah tahu, oh ini orang ini berharap. Dan tidak sampai kita lari terhadap Tuhan. Kalau saya boleh kasih gambaran seperti ini. Pada saat saya mau memasuki S1 kan yang butuh yang namanya SKCK kan ya. Tahu nggak SKCK apa? Surat keterangan cinta kita. Bukan. SKCK apa? Apa be? Ya itulah. Ya, kemudian saya pulang ke Ngawi dan saya ngurus SKCK. Ya puji Tuhannya saya nggak ada masalah mengenai hal itu sih. Waktu ditanya nama lengkapnya siapa? Awalnya saya itu di situ itu dicuekan sekali. Nggak diajak ngomong ya pada umumnya lah, udah kayak formalitas ditanya singkat-singkat, ya saya jawab singkat juga dong. Pada saat nanya nama lengkap, nama lengkapnya siapa dek? Yafet Rizdian Endra Utama Abednego. Gimana ulangi, kan saya pikir kan karena namanya kepanjangan kan ya. Yafet Rizdian Endra Utama Abednego. Belakangnya siapa? Abednego. Loh, adik ini siapanya sama Pak Abednego, pendeta Meloso? Saya putranya Pak. Oh alah kamu putranya deh. Oh ya wes. Jadi gimana, apa yang ini untuk apa? Langsung kayak gitu teman-teman. Yang tadinya cuma formalitas tanya biasa, ketika mengetahui bahwa di dalam nama saya ada the power of Abednego. Ya ternyata di dalam nama saya ada the power of Abednego, langsung responnya berubah. Gimana? Jadi nanti fotokopinya biasanya itu jauh di sana, tapi nggak apa-apa. Di sini mumpung sepi bisa fotokopi di kantor sini. Dalam hati saya, oh ya ini Pak yang difotokopi. Jadi itu saya rasakan bahwa ternyata selama ini saya sangat bangga, sekalipun nama lengkap saya memang cukup panjang, tapi ada kekuatan di dalam nama saya. Dan saya ternyata punya gambaran ternyata gini loh. Kalau orang tahu siapa di dalam diri kita, pasti mereka akan baik kepada kita. Dan ketika permasalahan kesulitan tahu kepada siapa kita berharap bergantung kepada Tuhan, seharusnya kita tidak berkecil hati. Sebab Tuhan adalah Sang Pembebas. Dia yang menyelamatkan. The power of Kristus.
Christ, the power of Christ. Ketika Kristus ada dalam hidup kita, ketika kita hanya berharap kepada Kristus, kesulitan mana sih yang mencoba untuk membuat kita khawatir sampai berlebihan? Saya rasa jawabannya tidak ada. Bukan berarti kita nggak bisa khawatir, bukan berarti nggak bisa begitu. Tapi khawatirnya tidak selalu terus-menerus. Sebab kita disadarkan, oh iya, pengharapanku hanya di dalam Tuhan. Selama kita masih berharap kepada diri sendiri, engkau akan menemukan kekecewaan. Tetapi ketika engkau berharap kepada Tuhan, ya mungkin hari ini engkau merasa Tuhan kok aku mengalami seperti ini, mungkin hari ini engkau kecewa dengan Tuhan, tapi cerita Tuhan belum selesai terhadap diri kita. Amin. Mungkin hari ini kita mengalami kecewa dengan Tuhan, kok aku bisa mengalami seperti ini dalam pelayananku. Ingat, Tuhan belum selesai dengan cerita hidupmu. Amin. Sebab kita tidak tahu ke depannya Tuhan sedang menyediakan apa untuk kita. Jalan keluar yang seperti apa, keselamatan yang seperti apa. Kita percaya Tuhan sudah sediakan. Jangan berhenti berharap kepadanya. Amin. Di poin yang terakhir, selain kita mempercayakan diri kepadanya, yang kedua menaruh pengharapan kepadanya, yang terakhir adalah membawanya dalam doa kepadanya. Jadi kesulitan-kesulitan itu harus kita bawa dalam doa kepadanya. Ayat yang ke-11 berkata demikian, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah kerendahan hati Rasul Paulus, teman-teman. Dia sadar dia bisa melewati semuanya itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi juga karena apa? Doa-doa orang yang mendoakannya. Saya heran ketika menemukan satu pendeta yang tidak mau didoakan. Elia mau didoakan? Mau, nanti kita doa ya. Amin. Ya, saya heran, ada salah satu pendeta yang merasa aku ini tugasnya untuk mendoakan, gak perlu jemaat doakan aku. Statementnya seperti itu, teman-teman. Nah, sekelas Rasul Paulus loh, masih minta doa. Ayatnya jelas loh, dikatakan apa? Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Artinya apa? Rasul Paulus juga didoakan kok. Jadi jangan merasa merasa lemah ketika ada orang yang mendoakan kita. Justru itu memang seharusnya sebagai orang yang terbatas, kita juga perlu ditopang oleh sesama kita. Amin. Makanya ketika ada altar call, siapa yang mau didoakan, wah itu enggak apa-apa, langsung. Nah setelah ini mungkin nanti kalau Tuhan gerakkan siapa yang mau altar call ya silakan. Saya enggak ngomong pun juga silakan berdoa masing-masing, dan saya juga akan berdoa buat kita semua. Artinya kita saling mendoakan. Tuhan ingatkan siapa ke kita, doakan. Tuhan ingatkan siapa ke kita, doakan. Dan satu di antara 1000 yang mungkin hanya mereka yang menolak untuk didoakan. 1 dibanding 1000 orang yang mungkin menolak untuk didoakan. Artinya apa? Lebih banyak yang mau didoakan. Dan Rasul Paulus menginginkan juga ketika dia bisa berdiri kuat, juga butuh yang namanya doa-doa mereka. Coba perhatikan, Rasul Paulus kan di sini dibilang, aku mau menceritakan keadaanku. Mungkin ada di sini yang berpikir, ini Rasul Paulus lagi mengeluh ini. Rasul Paulus ini sedang mengeluhkan keadaannya ini, maksud dicerita-ceritakan. Coba dilihat ayat yang ke-8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Jadi kan Rasul Paulus ingin mereka tahu penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, apa sih selain mengeluh itu apa?
ternyata Rasul Paulus menceritakan kelemahan. Menceritakan kelemahan bukan berarti mengeluh. Apa perbandingan antara mengeluh dengan menceritakan kelemahan? Orang yang mengeluh dengan kesulitan hidupnya, dia mencari pemuliaan dirinya sendiri. Orang yang suka mengeluh, ini coba dengarkan orang-orang yang suka mengeluh. Saya rasa di sini nggak ada ya, nggak kelihatan. Ya, perbandingan antara orang yang mengeluh, dia itu mencari pemuliaan dirinya sendiri. Aku menghadapi seperti ini, supaya apa? Hebat ya orang ini bisa menghadapi kesulitan kayak gini. Enggak. Beda dengan orang yang menceritakan kelemahan, dia itu sedang memuliakan Tuhan. Sebab di dalam kelemahannya, dia menceritakan Tuhan. Bukan dirinya sendiri. Bukan stop di titik keterbatasannya. Nah, orang yang mengeluh itu menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Wah, aku loh kuat. Kemarin itu aku menghadapi kesulitan ini. Menghadapi anak-anak sekolah minggu yang minta ampun rewelnya, aku isak. Jatuhnya kepada apa? Menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Tetapi orang yang menceritakan kelemahannya mengungkapkan betapa kuatnya Tuhan. Nah, ini beda-beda tipis, tapi harus kita tahu bedanya. Jadi kalau orang sedang menceritakan kelemahannya, jangan dibilang mengeluh. Sebab justru ketika orang itu menceritakan kelemahannya, dia itu melihat Tuhan kok. Nah, orang yang mengeluh itu berakhir dengan dirinya sendiri, berakhir dengan keterbatasannya. Stop di titik itu orang yang mengeluh. Tetapi orang yang menceritakan kelemahannya berakhir dengan Tuhan, berakhir dengan ketidakterbatasannya. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, gak apa-apa cerita kelemahan. Mungkin kepada Peter, Marco, atau saya, kok Budi, kok aku itu lemah dalam hal ini. Gak apa-apa cerita. Kita semua terbatas, amin. Butuh orang yang bersekutu dengan kita. Di dalam doa kita doakan. Di dalam kekuatannya Tuhan mampukan. Dia Tuhan bukan sembarang Tuhan. Amin. Dan ini harus kita mengerti supaya kita tidak sok kuat gitu loh. Di dalam gereja ini supaya kita tidak merasa lebih satu dengan yang lain. Orang yang hebat dalam bass belum tentu dia bisa main drum. Gitu kan ya Elia? Orang yang bisa main drum belum tentu dia bisa main bass. Orang yang pandai multimedia belum tentu bisa khotbah. Orang yang pandai penerima tamu senyumnya lebar sekali belum tentu dia pandai dalam hal piano. Punya keterbatasannya masing-masing. Amin. Jadi jangan sungkan untuk menceritakan kelemahan. Jangan merasa sok kuat untuk tidak menceritakan kelemahan. Bahkan saya pun sebagai orang yang berdiri di tempat ini, saya juga punya kelemahan. Bahkan ketua kita, Maxi, sebagai ketua youth kita di tempat ini, Ko Budi sebagai pastor youth kita di tempat ini, siapapun di antara kita punya kelemahan. Amin. Mau gak kita mengakui hal itu? Mengakui bukan untuk terus diejek-ejek loh, bukan loh ya. Bukan, tapi kita bawa topang di dalam doa kepada Tuhan. Dan tidak stop di mengeluh. Sebab ketika stop di mengeluh, dia hanya stop di keterbatasannya. Tetapi tidak sampai di ketidakterbatasan melihat Tuhan yang mampu menolong setiap kita. Lalu pertanyaan terakhir. Kesulitan hidup apa yang hari ini kita sedang alami? Kesehatankah, keluargakah, pekerjaankah, perkuliahankah, pasangan hidupkah, masa depankah, pelayanankah? Dalam keterbatasanmu sebagai manusia, mari di ujung itu beralih kepada ketidakterbatasannya. Amin. Sebab ketika kita berpaling dalam ketidakterbatasannya, seharusnya kita mempercayakan diri kepadanya, kemudian menaruh pengharapan kepadanya, dan yang terakhir kita membawanya dalam doa kepadanya.
Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Adanya keterbatasan manusia membuatnya harus mempercayainya, berharap dan berdoa kepadanya. Adanya keterbatasan manusia, setiap kita yang ada di tempat ini, membuat kita harus mempercayainya, berharap dan berdoa kepadanya. Di bagian terakhir ini saya akan memperlihatkan bagaimana Rasul Paulus mempunyai background, adalah seorang apa? Seorang yang membenci Tuhan, seorang musuh Injil. Seharusnya di dalam kesulitan hidupnya, di dalam pelayanannya, dia udah mengikuti Tuhan, tetapi dia menjumpai kesulitan hidupnya. Seharusnya orang yang punya latar belakang masa lalu yang seperti itu lebih gampang lari kemana? Berkhianat kepada Kristus. Iya toh, dia masa lalunya kan musuh Injil. Jadi kalau dia mengalami kesulitan hidup dalam pelayanan yang diambilnya, lebih gampang untuk dia seharusnya mengkhianati Kristus. Dia jadi musuh Injil lagi, tapi enggak, justru ketika melihat keterbatasannya, dia tidak lari kepada masa lalu yang buruknya. Dia tidak lari kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru dia melihat Tuhan dalam kelemahannya. Hari ini bagi setiap kita, kalaupun kita menjumpai keterbatasan hidup kita, jangan sampai kita lari kepada masa lalu kita yang buruk. Mungkin kita punya masa lalu yang buruk, yang dicap ini gak bisa berubah. Yang dicap, oh ini terlalu kelam. Yang dicap, oh ini terlalu najis. Yang dicap, oh ini terlalu nakal. Masa lalu itu jangan sampai kita kembali ke hal itu ketika kita menemukan keterbatasan hidup kita. Sangat gampang ketika kita kesulitan dalam Tuhan untuk lari kepada masa lalu yang buruk kita. Tapi saya mendorong untuk teman-teman anak-anak youth di tempat ini, masa lalu apapun yang buruk sekalipun dalam hidup kita, jangan lari kepada masa lalumu yang buruk. Tapi justru di dalam keterbatasan kelemahanmu, larilah kepada Tuhan. Amin. Larilah kepada Tuhan dan lihatlah Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Pemusik boleh maju ke depan dan juga WL Singer. Ya, ada satu lagu yang saya temukan waktu mengikuti mission trip di gereja ini. Ya, WL-nya menyanyikan lagu ini dan saya juga belum tahu lagu ini. Tapi pada saat saya mengikuti apa yang dinyanyikan, tiba-tiba air mata saya itu mengalir dengan begitunya. Saya melihat, iya Tuhan itu loh banyak berperkara dalam hidupku. Aku juga bukan orang yang baik-baik kok teman-teman. Punya kelemahan, punya keterbatasan dan saya harus mengaku itu. Tapi mari kita renungkan pujian ini betapa Tuhan di titik terendah kita masing-masing, Dia ada untuk kita.